Oke, kembali lagi ya bersama gue. Sekarang gue bakal jelasin tentang sinkronisasi. Dan di sinkronisasi itu ada yang namanya mutex. Mana ya mutex. Nah, ya dia tuh semafur ya, mutex itu. Jadi pertama apa sih mutex itu? Mutex itu adalah ini. Maafin gue jayus ya. Skip. Anyway, gue bakal jelasin dulu tentang konsep dasar mutex ya. Jadi itu ada 3. Jadi ada sum init. Di sini adalah mutex yang pengen kita inisialisasiin. Kayak ini contohnya nih. Lalu ada sum wait, ada sum post. Nah, sum init sendiri ini udahnya buat nginisialisasiin ya. Kalau kayak di sini dia sum init tidak kelihatan sepertinya. Nah, di sini dia bakal menginisialisasikan mutex 1 nilai dengan 0. Ini juga mutex 2 dengan 0. Nah, lalu yang penting itu adalah sum wait sama sum postnya. Penting semua sih. Oke, sum wait. Misalkan gini. Ini sum wait mutex 1. Apa sih yang dilakukan oleh sum wait mutex 1 ini? Sebenarnya sum wait mutex 1 adalah gini. Dia ngecek apakah nilai dari mutex 1 lebih besar daripada 0. Jika iya, maka dia bakal lolos dari sini dan mutex 1-nya akan di min-min. Kalau nggak lebih besar dari 0, artinya mutex 1-nya lagi nggak available, mutex 1 lagi ada yang pakai juga. Jadi kayak mutex itu buat ngelindungin suatu critical section. Artinya jika mutexnya itu lebih besar daripada 0, critical section itu bisa diakses. Kalau mutexnya nggak lebih besar daripada 0, artinya critical section itu unavailable, sedang diakses oleh thread yang lain. Nah, jadi mutex 1 ini dia nge-wait. Kalau di wait itu sum wait itu dia nge-wait, sum wait mutex 1 dia nge-wait, cek apakah mutex 1 lebih besar dari 0 atau apakah resource critical section yang dilindungi oleh mutex 1 available. Jika available akan di min-min. Apa artinya di min-min? Kenapa? Supaya dia ngasih tahu bahwa sekarang resource-nya menjadi unavailable atau sedang dipakai. Jadi dia min-min sehingga jika ada thread lain yang nge-wait, maka dia tidak bisa masuk. Nah, selanjutnya adalah nanti akan kita lebih jelas lagi di soal sum post. Kalau ini adalah sum wait. Selanjutnya adalah sum post. Sum post itu ngapain? Kalau sum post itu dia nambahin dari mutex 1-nya. Biasanya sum post itu dilaksanakan setelah dia masuk critical section. Ini contohnya. Dia sum wait mutex lalu printf ini thread 2. Sum post itu ibaratnya bikin critical section yang dilindungi oleh mutex ini menjadi available. Ya. Jadi ini kira-kira yang dilaksanakan adalah seperti ini. Kalau dia sum wait mutex 1, dia bakal ngecek apakah mutex 1 lebih besar daripada 0, lalu dia akan di min-min. Lalu jika sum post mutex 1, dia akan menambahkan nilai mutex 1. Kita bakal coba langsung ke soal aja ya. Jadi gini soalnya. Dia ada 3 thread dan ada 2 mutex. Dia menginisialisasikan nilai mutex 1 0, mutex 2 0. Oke. Nah, lalu dia bakal daftar thread. Daftar thread ini di daftar thread 1 nih, thread 1, thread 2, thread 3. Lalu dijalankan thread. Jadi kalau dijalankan thread ini, 3 thread ini bakal jalan secara paralel. Semua jalan secara barengan ya. Jadi ada 3 thread, thread 1, thread 2, dan thread 3 jalannya barengan. Nah, kita lihat. Thread 1 nge-wait mutex 1. Sementara mutex 1 kita init dengan nilai 0. Tadi ingat, kalau wait dia ngecek lebih besar daripada 0. Ternyata mutex 1 nilainya 0, tidak lebih besar daripada 0. Sehingga thread 1 mandek di sini. Dia diem aja nunggu sum wait mutex 1. Nunggu sampai ada sesuatu yang ngepost mutex 1. Thread 2 juga nge-wait mutex 2. Oke. Dia nunggu mutex 2, sementara mutex 2 di sini kita inisialisasikan nilainya adalah 0. Jadi dia mandek di sini, nunggu aja. Nah, di sini sementara thread 3 dia ngeprint ini thread 3.
dan nggak wait apa-apa. Jadi di antara 3 thread yang jalan barengan ini, thread 3 bakal jalan duluan. Sehingga output pertama adalah ini thread 3. Nah, selanjutnya setelah dia ngeprint ini thread 3, dia bakal ngepost mutex 2. Jadi tadi ada nilai, ada 2 mutex. Mutex 1, mutex 2. Nilainya sama-sama 0. Nah, setelah di post mutex 2, di post dia akan plus-plus ya. Artinya mutex 2 nilai akan menjadi 1. Ini semua thread 1 dan 2 juga lagi jalan ya. Lagi jalan nih, nge-wait terus. Nah, tiba-tiba setelah di post mutex 2, penantian thread 2 berhenti ya. Jadi dia kan nge-wait, ngecek mutex 2-nya lebih besar daripada 0 apa enggak. Ketika di ama thread 3 di post, lolos lah si ini. Mutex 2 bakal lolos, bakal masuk mutex 2-nya. Ngecek mutex 2 bisa daripada 0 apa enggak? Iya, jika iya mutex 2-nya di min-min. Jadi ntar mutex 2 dijadiin 0. Selanjutnya dia bakal udah selesai wait-nya, masuk ke sini dia nge-print ini thread 2. Oke. Selanjutnya dia akan ngepost mutex 1. Mutex 1 bakal di post jadi 1 nilainya. Thread 1 ini juga lagi jalan tadi. Dia nge-wait, menanti sampai penantiannya berakhir ketika mutex 1 di post. Mutex 1 jadi nilainya nilainya kan tadi 1 udah di post. Jadi sekarang dia di wait, dicek lebih besar daripada 0, ya lebih besar daripada 0, akhirnya di min-min jadi 0 lagi. Dan thread 1 ini masuk ke sini. Lalu ngeprint ini thread 1. Selesai. Jalankan thread, 3 thread udah selesai semua. Dia bakal beberes thread, keluar induk mohon diri. Ya, jadi kira-kira keluaran dari program adalah ini. Yang perlu diperhatiin adalah ketika kita ngepost, bukan artinya misalnya kita post mutex 1, bukan artinya setelah dari sini program masuk ke sini, bukan. Jadi 3 thread ini jalan secara paralel. Mutex dan ketika ini di post mutex 1, wait mutex ini akan lanjut ya, akan apa ya? Akan selesai penantiannya. Jadi dia bakal masuk ke sini. Bukan artinya ketika kita post bakal lanjut ke sini, bukan seperti itu. Karena mereka bertiga ini adalah jalan secara paralel ya. Ya, dan ini kita coba ada soal B. Tambahkan thread 4 yang akan mencetak setelah thread 1. Lengkapi bagian yang kosong pada program sebelah kiri. Ya udah. Jadi apa sih yang perlu kita bikin? Pertama, kita bikin mutexnya dulu ya. Berarti di sini kita tambahin sum init. Maaf, sebelumnya kita tambahin dulu di sini sum t, kita tambahin mutex 3 ya. Kita tambahin mutex 3, lalu kita inisialisasikan sum init mutex 3, 0,0. Maaf. Lalu selanjutnya kita tambahin void di bawahnya ini aja ya, void tambahin daftar thread dulu, daftar thread thread 4. Lalu kita bikin thread 4-nya void thread 4 void A, dia berarti akan printf ini thread 4/n. Tapi sebelumnya karena dia harus jalannya dibilang mencetak setelah thread 1, dia harus di sini sum wait mutex 3 yang tadi kita udah bikin. Sementara di bawahnya thread 1 ini kita tambahin. Jadi ntar thread 1 bakal jadi kayak gini. Setelah dia ini print, dia bakal ngepost post mutex 3. Jadi ntar bakal ada mutex baru, mutex 3 namanya. Setelah thread 1 ngeprint, dia bakal ngepost mutex 3 dan thread 4 bakal selesai nanti mutex 3-nya, dia bakal ngeprint ini thread 4. Jadi kira-kira thread 4 soal B itu jawabannya adalah ini. Kalian tambah-tambahin di sini ya, di program ini. Ya.
simpelnya ini contoh simpel soal untuk untuk sinkronisasi. Nanti bakal ada beberapa soal yang lebih kompleks akan kita bahas selanjutnya. Ya, sekian dulu dari saya untuk sinkronisasi ini. Thank you.